Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel At-Tazi. Semoga sahabat semuanya sehat selalu, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari gelapnya kesesatan menuju terangnya hidayah. Kali ini kita akan membahas apa saja janji Allah kepada bangsa Yahudi. Mari kita lanjutkan pembahasannya. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share agar terus dapat mensiarkan agama Islam. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jika kita berbicara tentang bangsa Yahudi, pasti akan berkaitan dengan itu adalah Bani Israel. Bani Israel ini memiliki kisah yang cukup terkenal dan sering disebutkan di dalam Al-Quran. Ternyata di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan 3 hal kepada bangsa Yahudi. Dari 3 janji itu, 2 telah terjadi dan 1 belum terjadi. Apa janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bangsa Yahudi? Yang pertama adalah hukuman kepada bangsa Yahudi. Yahudi merupakan suku bangsa yang merangkap sebagai agama. Kata Yahudi diambil dari salah satu marga dari 12 leluhur suku Israel yang paling banyak keturunannya, yaitu Yahuda. Yahuda ini adalah salah satu dari 12 anaknya Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub sendiri diperkirakan hidup sekitar abad ke-18 sebelum Masehi. Nabi Yakub ini memiliki nama lain yaitu Israel. Kata Israel sendiri terdiri dari 2 kata, yaitu Isra yang artinya hamba dan El yang artinya Tuhan. Jadi arti Israel adalah hamba Tuhan. Kemudian Allah mengutus banyak nabi kepada kaum ini, melebihi jumlahnya nabi yang diutus di tempat lain. Karena memang terkenal akan kesombongan dan keras kepalanya, banyak dari nabi-nabi itu didustakan mereka. Bahkan ada beberapa nabi yang mereka bunuh dengan sengaja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginanmu, lalu kamu menyombong? Maka beberapa orang di antara mereka kamu dustakan, dan beberapa orang yang lain kamu bunuh. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 87. Bangsa ini juga dikatakan membunuh Isaiah, Zakaria, Yahya, dan nabi-nabi lainnya, padahal mereka tahu itu tidak dibenarkan. Dan Allah juga menyebutkan bahwa orang-orang Yahudi itu telah berupaya untuk membunuh Isa tapi tidak berhasil. Bangsa Yahudi memang terkenal sebagai bangsa yang sering meremehkan bangsa lain. Mereka selalu menganggap bahwa bangsa mereka lah yang terbaik dan paling istimewa di bumi ini. Kelakuan bangsa Yahudi ini ternyata bukan sekedar kebetulan, karena Al-Quran telah menjelaskan tindak tanduk bangsa Yahudi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu Bani Israel akan membuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami akan mendatangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan besar, lalu mereka mencarimu keluar masuk kampung ke seluruh negeri,
dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Quran Surat Al-Isra ayat 4-5. Ayat itu diturunkan di Mekah jauh sebelum kaum muslimin punya kekuatan di Madinah. Dalam catatan sejarah yang tercatat, bangsa Yahudi ini telah berkali-kali mengalami kehancuran sebelum datangnya Islam. Dahulu, keberadaan bangsa Yahudi pernah hampir punah oleh kekuatan Babilonia dan Romawi. Ketika itu Yahudi ditaklukkan oleh Babilonia yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Kejadian itu terjadi sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Sedangkan penaklukan bangsa Romawi kepada bangsa Yahudi terjadi antara tahun 66 sampai 135 Masehi. Pengusiran dan kehancuran bangsa Yahudi yang pertama kali ini mengakibatkan orang-orang Yahudi terpecah dan tersebar ke seluruh negeri. Setelah mengalami kehancuran yang pertama, Allah kemudian berjanji yang kedua, yaitu kebangkitan bangsa Yahudi. Allah memberikan kesempatan kepada bangsa Yahudi untuk mengalahkan orang-orang yang pernah mengusirnya dan lalu menguasai dunia. Jika dilihat di zaman sekarang, kaum Yahudi ini sekarang sedang menguasai dunia. Hampir seluruh lini mereka berhasil kuasai, seperti bidang ekonomi, sosial, politik, dan pemerintahan. Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar." Quran Surat Al-Isra ayat 6. Jika kita mendengar ayat tersebut, sekarang sudah terbukti janji Allah yang kedua. Bisa kita lihat bahwa benua Amerika yang memiliki hanya 2% orang-orang Yahudi di sana, tapi sebagian besar Yahudi berhasil menguasai Amerika. Saat ini teknologi-teknologi canggih yang ada di dunia sekarang sebagian besar diciptakan oleh orang Yahudi. Lalu bangsa Yahudi berhasil membalas sakit hatinya dengan menduduki kembali negeri Syam atau Palestina. Bahkan bangsa Yahudi berhasil mengalahkan pengaruh kaum muslimin di wilayah tersebut. Dari yang sebelumnya bangsa Yahudi ini mengungsi ke beberapa negara, kini mereka berbondong-bondong pulang ke tanah Palestina. Kepulangan mereka ke negeri yang dijanjikan itu tak bisa dicegah dan dihalau oleh kaum muslimin. Kesombongan bangsa Yahudi makin meningkat, manakala ekonomi dan militer mereka didukung oleh Barat. Derita umat Islam di Palestina karena dijajah oleh bangsa Yahudi membuat sedih umat Islam di seluruh penjuru dunia. Kekejaman yang dilakukan Yahudi Israel hanya akan mempercepat datangnya siksaan dan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji Allah yang ketiga untuk bangsa Yahudi. Hal ini sebagaimana yang telah dijanjikan Allah dijelaskan di dalam Al-Quran. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu, dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Quran Surat Al-Isra ayat 7. Dari ayat itu, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memastikan suatu hari nanti bangsa Yahudi akan dimusnahkan dari muka bumi. Kaum muslimin pun akan kembali menguasai Masjidil Aqsa yang sekarang sedang berusaha dihancurkan oleh Yahudi di Palestina.
Menurut kabar yang beredar, usaha penghancuran Masjidil Aqsa itu ada dua sebab. Sebab yang pertama karena menurut pemahaman mereka, di bawah tanah di Masjidil Aqsa ada kuil Sulaiman. Yahudi berusaha mengeluarkan kuil tersebut dari dalam tanah, yang nantinya akan mengakibatkan robohnya Masjidil Aqsa. Sebab yang kedua, karena Yahudi memang sengaja menyulut emosi seluruh umat Islam di dunia. Di hari menjelang kiamat nanti, kaum muslimin akan merebut kembali tanah Palestina dan Masjidil Aqsa. Ketika itu, kaum muslimin di seluruh dunia akan dipimpin oleh salah seorang keturunan Rasulullah SAW, yaitu Imam Al-Mahdi. Janji ketiga ini masih belum terjadi dan pasti akan terjadi. Palestina dan Masjidil Aqsa akan dikuasai kaum muslimin. Itulah tiga janji Allah SWT kepada bangsa Yahudi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.